Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menjadi percaya. Itu bukan karena pilihan kita, tapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Alkitab katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita bersyukur karena hari kita membahas satu isu yang menarik dalam studi kasus. Ya, ada pertanyaan. Janda lebih baik menikah lagi atau tidak? Janda lebih baik menikah lagi atau tidak? Saya baca satu ayat saja dari 1 Timotius. Seharusnya ayat yang ke-9 sampai 16, tapi saya baca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-14, firman Tuhan. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Nah, ada 4 hal yang Paulus singgung di teks ini. Itu pertama, janda-janda yang muda lebih baik menikah lagi. Ya. Yang kedua, dan supaya dia mempunyai anak. Yang ketiga, dia bisa fokus mengurus rumah tangganya. Yang keempat, supaya jangan memberi alasan kepada orang-orang lain yang memang pada prinsipnya sudah tidak suka dengan kita, memperburuk nama kita. Nah, itulah sebabnya Paulus katakan janda lebih baik kawin lagi. Mengingat banyak bahaya, ayat yang 13 dikatakan, ya mereka akan bermalas-malasan. Mereka akan meleter, ya membual bergosip. Dan mencampuri urusan orang. Dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, untuk mencegah itu semua, Paulus di ayat 14 mengatakan, aku mau untuk janda-janda menikah lagi, mempunyai anak, bisa fokus mengurus, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi ruang kepada lawan untuk memperburuk-burukan nama kita. Nah, berangkat dari itu, maka yang pertama adalah apakah janda ini suaminya meninggal dunia atau cerai? Ini menjadi penting juga. Ya, harus kita cek juga bagaimana kehidupan dia sebelumnya, baik, buruk atau seperti apa. Ya, berapa lama dia menikah, lalu suaminya meninggal, atau berapa lama mereka menikah, lalu mungkin berpisah. Ada beberapa janda karena bercerai. Usianya berapa? Kalau sudah tua, mungkin dipertimbangkan lagi untuk memilih menikah. Tapi kalau masih muda, inilah nasihat Paulus, supaya lebih baik menikah, supaya mereka bisa mengurus ya rumah tangganya sendiri, ya punya anak, ya ngajarin anak yang benar dalam Kristus, latih mereka, temukan bakat mereka, dan dorong mereka untuk bertumbuh, mengembangkan bakat-bakat mereka. Dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelek-jelekan kita. Ya, nah, apakah dia punya warisan atau tidak? Apakah anak-anak masih kecil atau sudah besar? Ya, bisa menikah, bisa. Ya, haruskah menikah? Tidak harus. Ya boleh, tapi tidak harus. Tapi kalau harus menikah atau kalau mau memilih menikah, pertimbangkan semua sisi, baik buruknya. Apakah kita mengenal calonnya? Apakah dia menerima kita seperti dia juga menerima anak-anak? Banyak kasus justru pernikahan yang tidak matang. Ya, justru melahirkan masalah. Bukan cuma pada hubungan suami istri, tapi suami dengan anak-anak kita. Dan ini sangat-sangat menyedihkan. Ya. Coba kita cek, kalau kita itu mandiri secara ekonomi, kalau kita itu bekerja, punya pekerjaan, kita bisa memilih untuk membiayai anak-anak dan memimpin mereka dalam Tuhan dan bukan menikah. Kalau itu situasi kita. Hal yang kedua, kalau kita memilih untuk tidak menikah, maka kita bisa fokus untuk mengurus anak-anak. Kita juga bisa fokus mengembangkan karir kita, atau kita bisa fokus mengembangkan barangkali usaha yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Ya, ketika kita tidak menikah, ini kalau pilihannya tidak menikah, kita bisa mengurus anak-anak dengan baik, memperhatikan kebutuhan mereka, mendidik mereka, mengajar mereka, memberi teladan buat anak-anak, mensupport mereka, melihat potensi yang ada dalam diri anak-anak dan mengembangkan. Nah, salah satu poin yang penting adalah melihat bakat anak, melihat minat anak, dan membantu anak, mendoakan anak, mendorong dia, memberi motivasi kepada anak untuk bisa mulai mengembangkan semua bakat yang Tuhan kasih, mengembangkan minat yang Tuhan sudah kasih dalam dirinya,
Banyak anak-anak yang tenggelam. Tidak bisa meyakini bahwa diri berbakat. Lupa bahwa dirinya itu diberikan Tuhan begitu banyak talenta. Karena apa? Karena tekanan. Karena kepahitan. Karena kekerasan dalam keluarga. Nah sekarang kita tolong anak-anak supaya mereka melihat apa yang Tuhan sudah kasih bagi mereka. Yaitu bakat, potensi, kemampuan. Tolong anak-anak melihat itu. Bantu mereka melihat itu. Juga bantu mereka untuk fokus pada sesuatu yang penting. Nah ketika kita pilihan tidak menikah, kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Kita juga bisa terlibat dalam pelayanan di gereja. Kita juga bisa mengembangkan diri kita. Mungkin bakat-bakat kita selama ini terpendam, kita bisa kembangkan. Kita bisa mengambil 1-2 kursus. Mungkin kursus menjahit, memasak, bikin kue. Dan mungkin saya katakan tadi, kalau suami punya usaha, kita bisa mengembangkan usaha. Bahkan dibantu oleh anak-anak tanpa harus menikah. Kalau kita tidak memilih untuk menikah. Jadi ada pilihan untuk kita tidak menikah. Bisa juga menikah. Tapi bisa juga tidak menikah. Kalau kita ingin katakanlah memiliki satu skill tertentu, ya kita bisa belajar. Sekarang ini sangat-sangat mudah untuk kita bisa mengembangkan skill kita. Kenapa? Selain kursusnya murah, ya medsos itu khususnya YouTube, internet itu sudah begitu menyediakan banyak sekali informasi. Kita tinggal buka dan asal kita mau belajar. Asal kita mau sungguh-sungguh. Nah jadi kita harus mengatakan begini, apakah janda lebih baik menikah atau tidak menikah? Tergantung pada pilihan dia. Kalau dia masih muda, tidak juga harus ya, menikah. Tapi bisa menikah, tapi tidak harus. Kalau dia mau menikah, nggak apa-apa menikah, tapi tidak harus. Nah, tetapi kalau dia tidak menikah, maka yang poin kedua saya jelaskan bahwa dia bisa fokus untuk mengurus dirinya, karirnya, mengembangkan usaha suami kalau suami punya bisnis. Tetapi juga bisa menolong anak-anak untuk mereka menjadi anak-anak yang baik. Kita berdoa supaya mereka diberi Tuhan hati yang mau bekerja sama. Hati yang mau dengar. Orang tua mereka sekarang tinggal satu, yaitu ibu mereka. Kita menjadi satu-satunya andalan mereka. Kita menjadi satu-satu rujukan mereka. Dan kehidupan kita, potret hidup kita akan di-copy paste oleh anak-anak. Dan ketika kita tidak menikah atau memilih tidak menikah, ada banyak hal, terlalu banyak hal yang bisa kita kembangkan, lakukan baik untuk diri kita dan anak kita. Dan jangan berpikir kalau menikah selalu menjadi solusi. Tidak. Kalau kita tidak menikah pun itu solusi yang baik. Jadi situasi kita, kesiapan kita, kematangan kita, pilihan-pilihan kita, pertimbangan-pertimbangan kita akan menentukan apakah kita harus menikah. Kalau kita tidak menikah, fokus pada diri sendiri, tapi juga pada mendukung anak-anak kita. Kalau kita opsinya menikah, kita pilih menikah, maka pastikan bahwa kita tidak terburu-buru dan prematur mengambil keputusan untuk menikah. Kita harus doakan dulu, minta hikmat dari Tuhan untuk bertanya, apakah Tuhan saya harus menikah. Jadi tidak boleh emosional di situ. Kita harus mempertimbangkan dengan pertimbangan yang mendalam dan harus logik. Kalau pertimbangan kita emosional dan terlalu subjektif, ini berbahaya buat kita karena selain tidak relevan, itu akan menjadi duri dalam daging. Menjadi sesuatu yang kemudian kayak bom waktu. Jadi ketika kita harus memilih menikah, ingat bahwa pilihan menikah bukan pilihan yang satu-satunya. Ada opsi yang lain, itu tidak menikah. Jadi kalau kita memilih untuk menikah, pastikan bahwa kita tidak prematur memilih. Tidak terburu-buru. Tidak asal memilih atau sekedar memilih. Yang penting kita yakin tidak seperti itu. Kita harus sangat matang. Pertimbangan kita harus sangat panjang dan harus mendalam sebelum kita memilih. Yang berikut kita juga harus belajar untuk melihat, memotret dari dekat. Apakah dia punya karakter yang baik? Apakah ini orang yang benar? Apakah dia matang jiwanya? Apakah dia beriman pada Kristus? Apakah pria ini bisa dipercaya? Apakah saya bisa pegang kata-katanya? Apakah sikapnya merefleksikan satu karakter yang baik dalam Kristus? Apakah pria ini bisa menjadi kepala keluarga yang baik? Atau pria yang manja dan bermasalah? Pria yang hobinya kasar dan
ingkar janji. Kalau mau pilih, saya anjurkan cari pria yang lebih tua. Saya berasumsi usia tua itu seharusnya lebih matang. Ya, tapi kalau bukan soal usia, pastikan bahwa dia matang. Karena ada juga pria tua malah childish. Ya, pastikan bahwa pria itu adalah matang. Tanya ke anak-anak, apakah mereka setuju? Apakah anak-anak percaya pada pria itu? Apakah mereka disogok dibawa Silver Queen, Cadbury, es krim, lalu mereka setuju ya sama om aja. Anak-anak pun harus mendoakan dan mempertimbangkan dengan matang. Dan tidak boleh karena terbujuk oleh pendekatan pria itu. Karena ini menikahi ibunya. Nah, untuk itu pertimbangannya harus sangat logik. Harus mendalam. Dan yang terpenting ialah minta hikmah dari Tuhan. Supaya ketika kita memilih, kalaupun opsinya adalah menikah, maka pastikan kita tidak dikucing dalam karung. Kita tidak gegabah. Karena pada endingnya yang susah juga kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang memikul salib, dan kalau salib itu berat, kita juga yang akan susah. Hal yang keempat, saya merujuk pada satu kasus. Yaitu pilihan menikah. Tetapi karena dia tidak matang, tidak logik, tidak berdoa, tidak minta hikmah dari Tuhan, pilihannya salah. Harusnya dia minta nasihat dari seorang konselor. Bila perlu, konselor itu bicara panjang lebar dengan pria itu. Untuk memastikan bahwa pria itu memang pria yang benar. Bila perlu, ini tergantung pada pilihan kita. Kalau kita mau, puasalah, minta hikmah dari Tuhan. Nah, ini studi kasus di mana karena dia tidak berpuasa, tidak berdoa, tidak bertanya pada Tuhan, gegabah, tidak matang, tidak logik, buru-buru, dia salah pilih. Maka inilah studi kasusnya. Ketika dia menikah, semua yang buruk terjadi. Terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, baik kepada dirinya, baik juga kepada anak-anak. Pria yang dinikahi justru tidak memberi nafkah lahir dan batin. Malahan menguras habis harta peninggalan mantan suaminya. Menguras habis warisan keluarga. Dan dia menikah dengan motivasi menguasai harta keluarga. Dia mengambil itu dengan cara dia. Lalu anak-anak mengalami kekerasan. Anak-anak bahkan terlempar keluar rumah. Mereka lari dan meninggalkan rumah. Dan mereka merasa bahwa ibu mereka bukan cuma salah memilih. Tidak berdaya membela mereka di depan suaminya. Bahkan ketakutan terhadap ancaman suaminya. Dan yang lebih parah ini lebih parah. Terjadi incest di sana. Incest di sana. Anak tirinya itu kemudian salah satu menjadi hamil. Dan dia meminta anak itu menggugurkannya. Dan kita lihat bukan cuma persinahan, tapi pembunuhan. Dan dampak psikologi bagi anak itu, dia menjadi depresi. Karena merasa ketakutan. Karena merasa bersalah. Karena merasa jijik dan berdosa. Merasa tidak layak. Padahal anak itu cantik. Anak itu secara fisikalinya sempurna. Anak itu pintar, pendidikannya tinggi. Tapi dia takut dengan pria karena bayangan ayah tirinya yang dulu memperkosa dia waktu dia masih SMP. Dan ibunya celakanya tidak berdaya atas hal demikian. Jadi ketika kita salah pilih, ini sulit buat kita. Saya katakan tadi bahwa kita akan pikul salib itu. Dan saya yakinkan kita tidak akan kuat. Jadi kalau kita memilih untuk menikah, pastikan sekali lagi bahwa kita tidak boleh kucing dalam karung. Kita tahu dan kenal betul karakternya. Kita tahu betul tentang sifat yang kemudian menjadi dasar buat sikap dia. Kita tahu betul siapa dirinya. Dan ketika kita memilih dia, pertimbangan kita matang dalam Kristus. Saya akan menutup renungan saya dengan mengulangi lagi dengan pertanyaan di awal. Apakah seorang janda harus menikah atau tidak? Maka dua opsi. Yaitu pertama, dia tidak menikah. Dia harus siap untuk membangun dirinya dan karirnya. Tapi juga fokus pada keluarga. Yaitu mendorong anak-anaknya. Supaya anak-anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan. Tapi ketika dia memilih opsi kedua menikah. Maka nasihat saya tadi panjang lebar adalah dia harus berdoa. Dia harus tidak boleh gegabah. Dia harus betul-betul minta hikmat Tuhan. Kenal betul, faham betul. Sebab ketika dia mau menikah dan memilih menikah, maka dia harus pikir sedalam-dalamnya tentang semua risiko yang
bisa terjadi. Jadi ketika dia harus menikah, saya menasihati untuk jangan terburu-buru. Konsultasi dengan pendetamu, dengan seorang yang Anda percaya untuk melihat apakah dia bisa memberi rekomendasi untuk pernikahan Anda dengan pria itu. Kalau tidak, pilih opsi yang pertama untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.